Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita lanjut pembahasan masih dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali yang insya Allah pada hari Senin pagi ini akan membahas tentang jin atau setan tak dapat menjangkau rahasia Tuhan. Robbi yasrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Salah pengertian lain lagi sehubungan dengan masalah jin dan setan perlu segera diluruskan. Sebagian ulama mengira bahwa menurut Al-Quran setan dapat memasuki rahasia Tuhan dan secara diam-diam mendengarkan wahyu yang disampaikan kepada malaikat. Cerita ini adalah kepercayaan tahayul bangsa Arab yang mereka ambil dari kaum Yahudi atau dari kaum Parsi, dan ini ditolak oleh Al-Quran suci dengan kata-kata yang tegas tatkala membicarakan wahyu. Al-Quran mengatakan, dan sesungguhnya ini wahyu dari Tuhan sekalian alam. Ruh yang dipercaya telah menurunkan itu dalam hati engkau, dan setan-setan tak menurunkan wahyu, dan ini memang tak sepantasnya bagi mereka, dan mereka memang tak mampu melakukan itu. Sesungguhnya mereka dijauhkan dari mendengar itu. Al-Quran surat 26 ayat 192 sampai 212. Mengingat bunyi ayat tersebut, tak mungkin orang tetap mempunyai pendirian bahwa menurut ajaran Al-Quran setan dapat memasuki rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itu dipercayakan kepada malaikat Jibril, yang di sini disebut roh yang dipercaya. Ini untuk menunjukkan bahwa wahyu terjamin keamanannya di dirinya. Kemudian wahyu itu diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Bukan itu saja, melainkan segala pengertian mengenai setan memasang telinga untuk mendengarkan wahyu ini ditolak mentah-mentah oleh Al-Quran. Mereka tidaklah naik ke langit seperti dugaan umum, dan tak pula mereka turun ke bumi membawa wahyu. Mereka disingkirkan jauh-jauh dan disingkirkan pula dari mendengarkan wahyu. Maka dari itu cerita tentang setan mendengarkan rahasia Tuhan secara diam-diam itu dongengan kosong. Selanjutnya Al-Quran menerangkan, apakah mereka mempunyai sarana yang dengan itu mereka dapat mendengarkan rahasia Tuhan? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka membawa bukti yang terang. Surat 52 ayat 38. Ayat ini terang-terangan menolak pengakuan tahayul yang dilakukan oleh setan, bahwa mereka bisa naik ke langit dan mendengarkan rahasia Tuhan. Selanjutnya Al-Quran menerangkan bahwa rahasia Tuhan dipercayakan dengan aman kepada para rasul, dan tiada makhluk lain yang dapat menjangkau rahasia Tuhan. Al-Quran mengatakan, Dia tak membuka rahasianya kepada siapapun selain kepada utusan yang Dia pilih. Sesungguhnya seorang pengawal berjalan di mukanya dan di belakangnya. Surat 72 ayat 26 sampai 27. Di kalangan kaum muslimin juga terdapat salah pengertian tentang setan yang memasang telinga untuk mendengarkan rahasia Tuhan. Hal ini timbul karena mereka salah mengerti tentang beberapa perkataan, terutama kata syaitan dan jin, sebagaimana
diterangkan di muka, kata setan digunakan pula oleh Al-Quran dalam arti para pemimpin musuh. Seperti misalnya kaum munafik, Al-Quran mengatakan, dan apabila mereka sendirian bersama setan-setan atau syayatin, mereka berkata, kami menyertai kamu. Surat 2 ayat 14. Semua mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud setan atau syayatin di sini ialah para pemimpin kaum kafir. Nah, perlawanan kepada Nabi Muhammad SAW terutama sekali datang dari dua sumber, yaitu dari para pemimpin musuh dan para ahli nujum atau kahin. Oleh karena agama Islam merupakan lonceng kematian bagi segala kepercayaan tahayul, dan jabatan kahin mewakili kepercayaan tahayul yang paling besar yang pernah memperbudak jiwa bangsa Arab yang selalu cenderung kepada kepercayaan tahayul. Maka para ahli nujum memusuhi Nabi Muhammad SAW sekuat tenaga. Mereka mempercayakan usaha manusia dengan mantranya yang sakti dan meramalkan dengan sombongnya bahwa tak lama lagi Nabi Muhammad SAW akan meninggal. Seperti halnya pemimpin musuh yang diuraikan dalam surat 2 ayat 14. Ahli nujum itu pun disebutkan dalam Al-Quran sebagai syayatin atau setan-setan, karena mereka memimpin manusia ke arah jalan hidup yang buruk. Kata rajim yang digunakan sehubungan dengan setan atau ahli nujum juga disalah mengertikan. Memang benar bahwa kata rajim artinya melempar batu, tetapi kata rajim digunakan pula dalam arti jan atau menduga, tawahum atau tahayul, syaitan memaki-maki atau tarada atau mengusir. Rajim dalam arti menduga tercantum dalam surat 18 ayat 22. Menduga-duga barang gaib. Rajim dalam arti yang memaki-maki, disebutkan dalam surat 19 ayat 48. Di mana kata la arjumannaka diartikan aku akan berkata kepadamu dengan kata-kata yang tak engkau sukai. Dan Imam Raghib juga menambahkan bahwa setan disebut pula rajim karena ia diusir dari segala kebaikan dan dari mali'ul a'la atau majelis luhur. Nah, dalam Al-Quran tercantum ayat sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menghias langit dunia ini dengan lampu-lampu. Dan ini kami buat sebagai rujuman lisyayatin. Surat 67 ayat 5. Yang pada umumnya kata-kata ini diterjemahkan dengan kata-kata yang tidak tepat, yakni sebagai benda yang dilemparkan kepada setan. Menurut yang telah dijelaskan di atas, terjemahan yang benar dari kalimat itu ialah sebagai sarana menduga-duga bagi para kahin, yaitu para ahli nujum dan ahli perbintangan atau astrologi. Jadi arti ayat itu yang disetujui oleh ulama kenamaan adalah, dan sesungguhnya kami telah menghias langit dunia ini dengan lampu-lampu, dan itu kami buat sebagai sarana menduga-duga bagi setan manusia, yaitu para ahli nujum dan ahli perbintangan. Mufasir lain berkata, dikatakan bahwa arti ayat itu ialah dan sesungguhnya, dan itu kami buat demikian rupa sehingga para setan manusia yaitu para ahli perbintangan menduga-duga dengan itu. Ibnu Atsir setelah menerangkan bahwa bintang-bintang itu tak mungkin digunakan sebagai benda yang dilempar, karena bintang itu tetap pada tempatnya. Oleh karenanya yang dimaksud hanyalah nyala sinar bintang tersebut. Beliau memberi alternatif. Telah diterangkan bahwa yang dimaksud
Rajam rujum ialah dugaan dan apa yang diterangkan oleh para ahli perbintangan dengan rabaan dan perkiraan, dan dengan menarik kesimpulan dari penggabungan dan pemisahan bintang-bintang. Mereka itulah yang dimaksud syayatin, karena mereka itu setan-setan manusia. Diterangkan dalam satu hadis bahwa barang siapa tahu suatu dari ilmu perbintangan, ia sama saja tahu sesuatu dari ilmu sihir. Para ahli perbintangan adalah kahin atau ahli nujum, dan kahin ahli sihir, dan ahli sihir itu kafir. Jadi para ahli perbintangan yang mengaku memperoleh ilmu dari bintang-bintang untuk menentukan kejadian-kejadian yang akan datang, dan bahwa baik dan buruk itu disebabkan oleh bintang adalah kafir. Jadi ayat Al-Quran yang terang-terangan mengutuk praktek-praktek penujuman telah disalah mengertikan, seakan-akan arti ayat itu bintang-bintang digunakan sebagai benda yang dilemparkan kepada setan yang hendak naik ke langit. Sehubungan dengan itu, Al-Quran menerangkan dalam dua tempat sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia dengan perhitungan bintang-bintang, dengan perhiasan bintang-bintang. Dan di sana ada yang menjaga terhadap tiap-tiap setan yang mendurhaka. Mereka tak dapat mendengarkan kepada persidangan yang luhur, dan mereka dikecam dari setiap penjuru. Mereka diusir, dan mereka akan memperoleh siksaan yang kekal, kecuali orang yang sekali-kali dapat merenggut, lalu ia akan diikuti oleh nyala sinar yang cemerlang. Surat 37 ayat 6 sampai 10. Dan lagi, dan sesungguhnya kami telah membuat bintang-bintang di langit, dan kami buat ini kelihatan indah bagi mereka yang melihat, dan kami menjaga itu terhadap setiap setan yang terkutuk, kecuali orang yang mencuri pendengaran, maka ia diikuti oleh nyala sinar yang terang. Surat 15 ayat 16 sampai 18. Demikian pembahasan untuk Senin pagi ini, insya Allah dilanjut besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.